Oke, selamat pagi atau selamat siang, selamat sore, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, di sini kita berjumpa kembali bersama saya. Di sini di video kali ini saya akan sedikit memberi penjelasan tentang PKJI 2023 dan juga MKJI 1997. Mungkin dari para pemirsa yang ada di sini yang masih agak sedikit bingung antara PKJI 2023 dengan MKJI 1997. Di sini saya akan sedikit menjelaskan untuk perbandingan kedua pedoman peraturan tersebut. Yang pertama ada jalan perkotaan, nanti dilanjutkan juga yang kedua ada simpang bersinyal dan juga simpang tak bersinyal. Itu untuk tiga analisis itu nanti antara PKJI 2023 dan juga MKJI 1997 bedanya di mana sih? Itu nanti akan kita bahas dalam video kali ini. Oke, langsung saja untuk yang pertama kita masuk ke jalan perkotaan. Di sini ada beberapa tabel perbandingan antara PKJI 2023 yang ada di sisi kiri atau kolom berwarna hijau dan juga MKJI 1997 yang ada di sisi kanan ataupun kolom berwarna biru. Untuk yang pertama adalah nilai EMP atau konversi menjadi satuan mobil penumpang. Itu antara PKJI 2023 dan juga MKJI 1997. Kalau dilihat secara tabel di sini itu adalah sama, jadi tidak ada perbedaan. Hanya saja di sini untuk di MKJI itu masih terdapat jenis jalan tipe 4/2 UD atau tempat berdua TT kalau di PKJI. Namun secara garis besar untuk semuanya nilai-nilai yang dimuat di situ adalah sama. Selanjutnya untuk kecepatan arus bebas dasar antara PKJI 2023 dan juga MKJI 1997 itu juga secara garis besar sama. Di sini untuk jalan terbagi dan juga tak terbagi itu kalau dilihat kendaraan rata-ratanya kecepatannya itu sama, yaitu 57 dan juga 42. Namun di MKJI memang masih ada beberapa jenis jalan yang dibedakan, yaitu ada 4/2D, ada 4/2UD. Itu kecepatannya dianggap berbeda, namun pada PKJI sudah dianggap sama, yaitu dengan kecepatan 57. Tabel selanjutnya ada tabel nilai koreksi kecepatan arus bebas dasar. Di sini bedanya hanya di MKJI itu ada tipe jalan 4/2 UD yang tadi kita sudah bahas. Itu memang di MKJI secara garis besar saya masih memperhitungkan tipe jalan itu, namun pada PKJI sudah tidak memperhitungkan tipe jalan itu. Namun secara garis besar untuk jalan terbagi ataupun satu arah dan juga jalan 2/2 UD atau 2/2 TT itu nilainya adalah sama. Kalau yang terbagi itu dasarnya adalah lebar per lajurnya. Kalau yang tak terbagi itu dasarnya adalah total badan jalan. Nilai-nilainya itu masih sama. Kemudian di sini tabel selanjutnya adalah hambatan samping. Hambatan samping untuk tipe jalan menggunakan bahu. Yang pertama menggunakan bahu. Di sini secara garis besar juga masih sama semua. Hanya di MKJI itu masih memperhitungkan 4/2 UD. Seperti itu. Untuk angka-angkanya bisa dilihat ini masih sama semua. Juga selanjutnya hambatan samping dengan tipe jalan menggunakan kerb ataupun trotoar. Itu juga masih sama antara PKJI dan juga MKJI.
Selanjutnya ada faktor koreksi ukuran kota. Di sini antara MKJI dan juga PKJI itu masih sama, nilainya atau koefisiennya masih sama. Dan yang terakhir itu untuk jalan perkotaan itu ada kapasitas dasar. Nah, di sini adanya sedikit berbeda antara PKJI dan juga MKJI. Di sini untuk jalan terbagi ataupun satu arah pada PKJI itu kapasitas dasarnya 1700 per lajur. Kalau di MKJI itu masih 1650 per lajur. Dan juga untuk tipe jalan 2/2 TT pada PKJI itu kapasitas dasarnya adalah 2800 untuk dua arah. Dan juga pada MKJI itu nilai dasarnya adalah 2900, jadi ada perbedaan 100. Ini untuk total dua arah. Jadi agak berbeda di situ, sehingga ketika kita simpulkan untuk jalan perkotaan antara PKJI dan juga MKJI, yang pertama adalah pada MKJI itu masih memperhitungkan tipe jalan 4/2 UD ataupun 4/2 TT. Namun pada PKJI sudah tidak memperhitungkan tipe jalan itu, sehingga untuk tipe jalan itu kita bisa konversi menjadi 4/2 T pada PKJI. Yang kedua, kesimpulan yang kedua untuk jalan perkotaan adalah terjadi perbedaan antara PKJI dan juga MKJI pada kapasitas dasar. Seperti yang sudah saya jelaskan tadi ya, untuk tipe-tipe NAS dan juga kapasitas dasarnya itu agak sedikit berbeda. Seperti itu adalah sedikit penjelasan antara perbedaan antara PKJI dan juga MKJI dari analisis jalan perkotaan. Selanjutnya kita menuju ke simpang tak bersinyal. Jadi di sini untuk simpang tak bersinyal yang pertama kita bandingkan antara PKJI dan juga MKJI itu adalah kapasitas dasar. Kapasitas dasar di sini kalau kita lihat pada kolom baris pertama itu sama semua ya angkanya antara PKJI dan juga MKJI. Hanya saja pada PKJI itu ada sedikit pertambahan tipe simpang, yaitu tipe 342 seperti itu. Namun pada dasarnya semua nilai masih sama. Selanjutnya kita menuju ke baris yang kedua, itu ada faktor koreksi lebar pendekat rata-rata. Di sini kalau kita lihat pada PKJI dan juga MKJI, kalau MKJI ini rumusnya masih kecil sekali di sini di pojok tabel. Kalau kita sandingkan dengan PKJI itu secara rumus masih sama. Namun pada PKJI ini mungkin agak tipu atau bagaimana saya tidak tahu, karena pada kapasitas dasar PKJI sudah memperhitungkan tipe simpang 342, namun pada koreksi ini, koreksi lebar pendekat rata-rata, pada PKJI tidak ada rumus untuk tipe tersebut. Ini mungkin ada sedikit tipu atau bagaimana, saya kurang paham. Namun pada dasarnya semua rumus di sini untuk tipe 422, 424, 444, 322, 324, 344 itu sama semua antara PKJI dan juga MKJI. Selanjutnya kita menuju ke faktor koreksi median. Jadi untuk faktor koreksi median dibagi menjadi 3. Antara yang pertama adalah tipe jalan mayor yang tidak ada median. Yang kedua adalah median kurang dari 3 meter, kurang dari 3 meter. Dan juga yang terakhir adalah median lebih dari 3 meter. Kalau kita sandingkan antara MKJI dan juga PKJI itu, nilai koefisien itu masih sama persis, tidak ada perubahan. Seperti itu. Selanjutnya kita menuju ke
faktor koreksi ukuran kota. Di sini bisa kita lihat yang menjadi dasar untuk faktor koreksi ukuran kota adalah jumlah penduduk ya. Di sini satuannya adalah dalam juta. Seperti itu. Kalau kita lihat secara perbandingan kanan dan kiri, itu masih sama semua, tidak ada perbedaan antara MKJI dan juga PKJI. Mungkin perbedaan MKJI dan juga PKJI itu adalah hanya di simbol ataupun kalau di sini penamaan saja. Misal di sini ada faktor penyesuaian ukuran kota, ada FJS kalau di MKJI, kalau di PKJI itu namanya FUK, seperti itu. Jadi semua perbedaan itu ada di simbol itu sendiri ataupun penamaan, itu semua berbeda memang, tapi untuk angka-angka di dalamnya itu secara garis besar sama, seperti itu. Kemudian kita menuju ke tabel selanjutnya adalah tabel fungsi lingkungan jalan ataupun hambatan samping. Di sini hambatan samping dipengaruhi oleh nilai kendaraan tak bermotor, rasionya. Rasio berapa sih kendaraan tak bermotornya, seperti itu. Untuk di sini cara tabel, ketika kita sandingkan antara MKJI dan PKJI itu masih sama semua, tidak ada perubahan. Juga selanjutnya faktor koreksi rasio arus belok kiri. Di sini masih bisa kita lihat untuk di PKJI itu masih dengan 0,8 plat plus 1,61 RBKI. Di sini juga masih dengan rumus yang sama untuk MKJI. Hanya saja ada perbedaan penamaan saja. Kemudian ada faktor koreksi rasio belok kanan. Di sini juga masih sama antara MKJI dan juga PKJI. Untuk simpang 4 itu nilainya 1, dan juga untuk simpang 3 ada rumus tersendiri di situ. Nilainya masih sama semua. Kemudian di sini selanjutnya ada faktor koreksi arus jalan minor. Di sini ada beberapa tipe simpang. Ada 422, 424 dan lain sebagainya. Kalau kita lihat secara keseluruhan itu di sini sama semua untuk semua tipe simpang antara PKJI dan juga MKJI. Selanjutnya di sini ada nilai EMP. Nilai EMP atau konversi menjadi satuan mobil penumpang itu kalau secara garis besar itu masih sama ya, namun pada PKJI itu dibagi menjadi 2, yaitu di atas 1000 kendaraan per jam maupun di bawah 1000 kendaraan per jam. Kalau di MKJI yang saya temukan itu memang tidak ada pembagian seperti ini, pembagian di atas 1000 dan juga di bawah 1000. Jadi kalau di MKJI itu masih sama semua untuk nilai MC, LV dan juga HV nya. Selanjutnya di sini ada nilai tundaan. Kalau kita lihat secara rumus di sini masih sama semua antara MKJI dan juga PKJI, dan juga bawahnya ada nilai tundaan juga, tundaan untuk jalan mayor. Di sini secara rumus juga masih sama, angka-angkanya masih sama semua. Dan yang selanjutnya juga ada tundaan geometri. Di sini masih sama juga antara MKJI dan juga PKJI. Dan yang terakhir di sini ada peluang antrian. Untuk peluang atas dan juga peluang bawah itu secara rumus juga masih sama semua antara MKJI dan juga PKJI. Sehingga jika kita simpulkan untuk analisis simpang tak bersinyal antara PKJI 2023 dan juga MKJI 1997 itu memang secara garis besar tidak ada perbedaan sama sekali. Hanya saja pada
PKJI itu ada perubahan penamaan dari MKJI 1997 seperti itu. Misalnya di sini ada derajat kejenuhan, kalau di MKJI itu ada DS, kalau di PKJI itu udah derajat jenuh atau DJ seperti itu. Hanya itu saja. Untuk nilai-nilai koefisien di dalamnya itu secara garis besar masih sama saja. Hanya saja tadi ada perbedaan sedikit di nilai EMP. Seperti itu. Oke, untuk selanjutnya kita menuju ke simpang bersinyal. Simpang bersinyal untuk PKJI dan juga MKJI itu yang pertama ada perbedaan di nilai EMP. Nilai EMP ada perbedaan di bagian terlindung untuk sepeda motor ataupun SM ataupun MC seperti itu. Kalau di MKJI masih pakai 0,2, kalau di PKJI sudah memakai 0,15 untuk tipe terlindung. Untuk lainnya masih sama semua. Selanjutnya di sini ada nilai arus dasar, itu juga masih sama, rumusnya 600 kali lebar efektif, hanya saja ada perbedaan penamaan saja. Selanjutnya di sini ada faktor koreksi ukuran kota, ada hambatan samping, ada yang bawah ini ada peluang antrian, itu semua masih sama kalau kita cermati antara tabel yang kiri dengan tabel yang kanan. Itu secara rumus-rumus, secara koefisien masih sama. Selanjutnya di sini ada rasio kendaraan henti, tundaan, faktor koreksi belok kanan. Itu secara rumus juga masih sama semua, bisa kita bandingkan antara yang kiri dengan yang kanan. Di sini ada faktor koreksi belok kiri juga masih sama rumusnya. Oke, seperti itu. Itu untuk analisis simpang bersinyal. Jadi kalau kita simpulkan semuanya, antara PKJI dan juga MKJI, itu yang pertama adalah untuk analisis kinerja jalan perkotaan antara PKJI 2023 dan juga MKJI 1997 ada perbedaan sedikit pada nilai kapasitas dasar. Selanjutnya, untuk perhitungan simpang tak bersinyal antara PKJI dan juga MKJI itu memang secara garis besar tidak ada perbedaan antara di dalam rumus ataupun nilai-nilai koefisien. Yang terakhir itu untuk perhitungan kinerja simpang bersinyal antara PKJI dan juga MKJI itu hanya ada sedikit perbedaan pada nilai EMP yang sudah saya jelaskan tadi ya di sini. Mungkin untuk perbedaan ataupun kesimpulannya itu adalah itu ada 1, 2, 3 kesimpulan, dan mungkin saya tambahkan sedikit antara PKJI dan juga MKJI itu memang ada perbedaan penamaan ataupun singkatan-singkatan itu sendiri seperti tadi. Contohnya ada kalau di MKJI masih sepeda motor itu MC, kalau di PKJI itu menggunakan SM. Kalau mobil itu di MKJI menggunakan LV, kalau di PKJI itu MP seperti itu, dan lain sebagainya seperti itu. Mungkin itu saja penjelasan saya mengenai PKJI dan juga MKJI. Terima kasih, semoga video ini dapat membantu tugas ataupun skripsi ataupun pekerjaan kalian. Semoga kita dapat bertemu lagi di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.